Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gudang Bikin Karya. Masih ingat teman-teman dengan video Gerinda Mini ini? Ya, Gerinda ini yang saya buat di tutorial sebelumnya dengan kapasitas baterai 12 volt. Setelah beberapa minggu pemakaian, ternyata 12 volt ini tidak begitu lama ya teman-teman. Hanya mampu bertahan di sekitar 10 menit saja. Oleh karena itu, di sini akan saya upgrade menjadi 20 volt ya. Seperti ini baterainya teman-teman. Kemudian dari sisi getaran juga sangat terasa banget. Oleh karena itu, kita akan upgrade Gerinda ini, oke? Sebelum lanjut, dukung terus channel Gubika, Gudang Bikin Karya, dengan cara bantu like, silakan komen di kolom komentar, dan share ke teman-teman. Dan tentunya jangan lupa di subscribe teman-teman, dan aktifkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita lepas dulu ya mata potongnya ya. Ini kita kunci. Kemudian dari atas kita longgarkan penjepit dari mata potongnya. Nah, yang pertama di sini mau kita upgrade adalah getaran ya, teman-teman. Kenapa begitu terasa banget ya getaran? Karena di sini saya baru sadari di bagian dalam pipa ini itu ternyata ada celah yang sangat mengganggu ya. Nah, karena ini berbentuk T, maka di bagian tengahnya itu tuh memang ada bolong ya teman-teman, dan itu tidak cukup untuk memegang dari dinamonya, sehingga begitu berputar dinamonya terasa banget getarannya. Nah, untuk solusinya di sini akan saya tutup teman-teman. Nah, ini kita harus copot dulu ya dinamonya. Nah, di bagian belakang ini itu jalur kabel ya teman-teman. Di sini juga akan saya ganti karena yang sebelumnya itu ternyata terlalu kecil ya, dan sempat meleleh ya. Makanya saya akan ganti kabelnya yang lebih besar. Nah, tinggal kita dorong saja ya untuk mengeluarkan dinamonya. Nah, ini kabelnya sudah saya ganti ya. Saya pakai yang lebih besar. Untuk aksesnya lewat dari bolongan yang tadi ya. Nah, untuk adaptor baterainya ini saya gunakan yang sebelumnya saya buat juga ya. Nah, saya akan ambil aksesnya dari atas ya teman-teman. Nah, ini kita pasang dulu. Untuk jalur kabelnya dari samping-samping ini teman-teman, di bagian atas. Nah, tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kemudian di bagian samping itu nanti akan saya berikan saklar teman-teman. Ini gunanya untuk apa? Ternyata yang saya alami, switch atau trigger yang saya gunakan di sini ternyata begitu kita lepas, maka dinamo akan berhenti secara cepat ya. Dan itu sangat berisiko mata potongnya, penjepitnya itu akan lepas teman-teman. Makanya ini saya akan buat saklar untuk mematikan arus. Karena dengan mematikan arus langsung, maka trigger yang itu tidak perlu kita lepas, maka putaran dinamo itu akan berhenti dengan perlahan ya, tidak langsung berhenti. Nah, nanti kita coba ya. Nah, ini akses saklarnya sudah jadi, kita tinggal pasang. Kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang saya sampaikan di awal tadi, itu ada celah yang sangat besar di tengah ya. Dan di tutorial sebelumnya memang saya tidak tutup ya. Dan itulah yang menyebabkan getarannya terasa banget. Nah, di sini saya ambil semacam
triplek ya atau multiplek untuk menutup bagian tengahnya ini nih, supaya motor akan nempel di alas tersebut ya. Nah, ini saya langsung kasih glue gun aja ya teman-teman, yang simple. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi alasnya sisi tengahnya itu tidak bolong lagi ya. Nah, setelah itu kita tutup, kemudian motornya kita pasang lagi ya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, alas tersebut sudah menyentuh dari bodi dinamonya ya. Nah, ini kita tutup dulu, kita pasang skrupnya dari atas. Kemudian kabel-kabelnya ini kita akan sambungkan ke motor DC. Nah, langsung saja kita solder. Kemudian yang satu lagi kita solder juga. Sambungan sudah aman, kemudian kita tinggal tutup ya. Karena di sini kabelnya agak terjepit, maka saya buka jalur ya. Saya buatkan jalur sedikit. Di sini saya solder aja biar lebih cepat. Kemudian kita pasang tutup belakangnya ya. Nah, satu permasalahan sudah teratasi ya. Dengan seperti ini getarannya sudah tidak akan terlalu berlebihan ya. Nah, selanjutnya untuk mengganti kapasitas baterainya ya. Nah, nanti di bagian bawah pipa ini, di bagian yang kita pegang ini ya, itu saya ambil multiplex seperti ini. Saya bolongin kiri kanannya itu untuk jalur kabel ya teman-teman. Kabel menuju ke konektor baterai. Nah, di sini saya ambil kabel, 2 potong kabel ya. Nah, ini kabel ini yang akan saya hubungkan ke konektor baterainya ya. Aksesnya dari samping ya, ada plat besi yang kelihatan tadi ya. Nah, ini sudah kita solder. Kemudian kita pasang di sisi lainnya ya. Kita solder kembali. Nah, kabelnya sudah tersambung. Ya, seperti ini hasilnya ya. Sudah terhubung ke plat besi ya, yang akan connect ke baterainya nanti. Nah, kemudian ini ada
multiplex ya, yang saya bentuk bulat seperti ini. Multiplex inilah nanti yang akan kita lem ke bagian bawah pipa ini ya, ujung pipa ya. Nah, ini kita pasang dulu ya, multiplex yang berbentuk bulat ini. Di sini saya cuma lem G saja ya, biar cepat. Dan ini udah cukup kuat ya. Kita lem keliling biar lebih kuat. Nah, kemudian kita masukkan kabel yang tadi ya. Kita hubungkan ke saklar. Ya, ini teman-teman, saklar prinsipnya simple saja ya. Jadi dua kabel yang akan terhubung ke baterai, itu salah satunya kita putus, lalu kedua kabel yang kita putus itu yang akan kita sambungkan ke saklar ya. Karena prinsipnya hanya memutuskan satu arus saja ya. Nah, ini saya hubungkan kabel yang dari switch triggernya ya. Kemudian saya sambungkan ke kaki saklar. Nah, bisa terlihat teman-teman ya. Sudah terhubung dua-duanya ya. Kabel yang satu itu kita sambung langsung, dan kabel yang hitam ini itu yang kita putus. Nah, supaya di dalam tidak bersentuhan, saya tutup ya dengan glugan sambungannya itu. Nah, sekarang tinggal kita kencangkan sekrupnya ya, agar konektornya terpasang dengan kuat. Di sini saya sekrup. Kemudian kita pasang yang satunya lagi ya. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Kita coba simulasikan pemasangan baterainya seperti ini ya. Nah, ini sudah terpasang dengan kokoh ya teman-teman. Sangat kuat sekali ya. Saklarnya sudah aman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi motornya sudah berputar. Nah, selanjutnya kita masukkan saja saklarnya untuk rangkaian terakhir ya. Tinggal kita tekankan saja. Nah, tinggal kita tes ya. Teman-teman bisa lihat ya. Motornya sudah berputar. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Triggernya ini begitu kita nyalakan, kita tekan dan kita berhentikan secara langsung. Nah, maka dia akan terlepas seperti itu teman-teman. Penjepit dari cover penjepit dari mata blade-nya, dan itu sangat berbahaya ya. Maka dari itu saya memberikan saklar ini untuk mematikan arus langsung ya. Dengan seperti itu, maka dinamo akan berhenti secara perlahan. Ya, tidak langsung berhenti mendadak ya. Nah, tapi begitu kondisi sudah nyala, triggernya saya langsung putus arusnya dari saklar ya. Nah, ini dilihat ya teman-teman. Saya putuskan dari saklar ya. Nih, kalau dari trigger dia langsung berhenti dengan cepat seperti itu. Dan itu membuat penjepit luar dari blade-nya itu lepas. Nah, saklar ini ternyata berfungsi juga untuk mengamankan rangkaian teman-teman. Nah, ini kondisi mati ya. Ini sangat berfungsi saat kita melepas dan memasangkan mata blade-nya. Karena itu sangat aman sekali ya.
rangkaiannya sama sekali nggak ada yang terhubung ya. Nah, jadi sudah dipastikan ini sangat aman jika kita akan melakukan lepas dan pasang mata blade. Itu dia kelebihannya saklarnya juga ya. Selain untuk mematikan arus supaya motor berhenti secara perlahan, dan juga untuk mengamankan saat kita melepas dan pasang mata blade. Nah, ini kita tinggal pasang mata potongnya ya. Kita tahan dulu dengan kunci. Nah, kita tutup yang terakhir ya. Tinggal kita pasang penjepit luar. Kemudian kita kencangkan lagi dengan kunci yang lain. Nah, ini sudah kuat ya teman-teman. Masih mati ya, karena saklarnya belum kita on kan. Nah, kita coba on kan, dan kita coba tekan. Nah, ini dia teman-teman, sudah berputar ya. Dan ini rasanya sangat kencang banget ya. Kebayang ya, 20 volt 4 ampere itu tenaganya luar biasa ya. Dan pasti saat dipakai ini akan mampu bertahan ya setidaknya mungkin lebih dari 30 menit ya, mungkin hampir 1 jam atau bisa jadi mungkin lebih ya. Dan ini sangat lumayan lama buat bekerja ya. Nah, di sini teman-teman lihat kalau trigger saya lepas, maka putarannya langsung mendadak berhenti ya. Dan itu dia yang membahayakan karena penjepitnya ini langsung lepas. Nah, beda halnya kalau kita mematikan arus dari saklar teman-teman. Triggernya tidak perlu kita lepas, tapi kita putus dari saklar. Dan itu sangat membantu supaya tidak keluar ya penjepitnya ya. Dan ini tentunya sangat aman ya teman-teman. Nah, oke, seperti inilah hasil akhirnya setelah kita upgrade, yaitu upgrade baterai yang pertama. Yang kedua, kita tutup lubangnya supaya getarannya tidak terlalu berlebih. Terus yang ketiga, kita pasang saklar itu untuk mengamankan saat kita bongkar pasang mata blade. Dan juga kedua, untuk memberhentikan putaran secara perlahan. Oke, ada 3 yang kita upgrade di sini. Semoga ini bisa menjadi solusi dari banyak teman-teman yang merasakan ada getaran dan daya tahannya seperti apa dengan 12 volt itu. Dan inilah beberapa solusi yang saya buat ya. Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman juga. Jika ingin diikuti, silahkan upgrade dengan baterai yang teman-teman punya ya. Tidak mesti seperti yang saya punya, yang 20 volt versi biasa juga silahkan, 18 volt juga silahkan, bebas ya, dari teman-teman saja yang menentukan. Dan ini sudah sangat mumpuni untuk membantu pekerjaan saya ya. Nah, ini rasanya getarannya sudah tidak begitu terasa ya. Putarannya juga ini sangat kencang banget ya. Tapi tentunya saya tidak akan menggunakan dalam kecepatan maksimalnya ya. Tentunya triggernya saya akan tekan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, cukup sekian dari Gubika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman dan aktifkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, terima kasih.